Dan menurut beta ajaran ibu itu sampai kau besar, sampai kau berkeluarga kau akan ingat. Iya. Nah, Jadi salah besar kalau kemudian banyak terjadi kekerasan kekerasan menurut beta itu salah besar terhadap ibu-ibu ya. atau bahkan perempuan yang adalah calon ibu juga ya. Beta rasa nih. Hari ini semakin hari semakin banyak kampanye tentang tanpa kekerasan terhadap perempuan, tapi juga semakin banyak terjadi kekerasan terhadap perempuan. Lebih hebat itu kalau laki-laki tidak membuat kekerasan, dia lebih hebat. Iya. Halo, selamat malam orang muda dimanapun berada, khususnya yang di Kota Kupang. Kembali berjumpa lagi dengan Ketong-Ketong di sini di channel YouTube Kompak Orang Muda Lintas Agama. Malam hari ini edisi spesial karena ada kakak-kakak cakep dan kece yang di sebelah saya nih. Oke, selamat malam teman-teman muda. Beta Vicky Muni. Beta kalau bekerja di Cistimor, tapi beta mengenal Kompak itu dari tahun 2011. Iya, betul sekali ya. Jadi selamat datang senior. Terima kasih. Jadi dari Om Vicky, kita panggilnya Om P ya. Dari Om P dari 2011. Kemudian saya waktu itu tuh masih apa? Ya. Masih jadi relawan, anak mahasiswa yang diajak bergabung untuk kenal tentang Kompak, keberagamannya. Ya. Waktu itu tuh belum nama Kompak, Om P. Oh ya, masih ingat. Kita lupa ya. Namanya Satu Hati. Oh, Satu Hati ya. Betul, Satu Hati. Betul, Satu Hati. Ya. Ini malam kita mau ngobrolin apa, Om Pe? Mau ngomong tentang apa nih, ya karena kita ada di ruangan Kompak, kita omong soal apa ya, keberagaman. Oh, keberagaman. Oke, ya. Kalau beta sejak 2011 itu ya waktu awal Kompak, itu beta di finance. Nah, waktu itu tuh saya masih relawan. Iya. Itu tidak kenal yang namanya finance. Yang saya tahu memang ada Om P yang ada bantu-bantu kita kalau kita mau kegiatan. Terus memang namanya mahasiswa ya, kita punya backingannya dari mana coba. Tapi di situ tuh kita mengenal Om P itu orang paling baik sudah. Orang paling baik kedua karena dia memperlancar kita punya kebutuhan. Maksudnya finance tuh bagaimana sih waktu itu? Ya, kalau finance itu jadi Kompak itu awalnya bekerja sama dengan AVSC. Jadi karena mereka donor dan kita yang bertanggung jawab untuk membuat kegiatan. Nah, dalam berbuat kegiatan kita harus ada pertanggungjawaban untuk pelaporan. Nah, tugas saya itu membuat laporan keuangan untuk dipertanggungjawabkan kepada AVSC. Oh iya. Nah, kalau waktu itu tuh kita tidak mau tahu ya tentang keuangan, tentang administrasi. Tapi yang saya tahu sebagai relawan yang ada dalam Kompak, dan ini sebenarnya yang perlu juga teman-teman muda selalu petik ya. Jangan pikirkan tentang uangnya karena akan ada orang yang mengurusnya atau ada orang yang bantu begitu. Tapi yang saya petik waktu itu tuh pahami maksud kegiatannya apa. Siap. Keberagaman workshop yang dibuat tuh tujuannya untuk apa? Untuk anak-anak muda. Ternyata untuk membangun cara pikir kita dan membentuk sikap kita untuk menerima orang lain. Ya. Dan yang saya tahu juga waktu itu tuh harus bikin laporan. Iya. Saya juga dulu awalnya itu ya kalau memang dulu saya sudah berkeluarga tapi masih berjiwa muda. Iya, asik. Ya, jadi saya juga awal tentang keberagaman itu saya juga awalnya kan biasanya kan kita selama ini kan cuma dengan misalnya komunitas. Kalau misalnya komunitas saya dengan orang Kristen, saya ada komunitas orang Kristen. Ya betul, kita punya teman-teman dari agama lain, tapi kita lebih dekat dengan teman-teman komunitas Kristen. Misalnya saya orang Kristen, ya saya dekat dengan komunitas Kristen. Nah, setelah ada keberagaman, akhirnya saya bisa bergaul dengan teman-teman lain. Misalnya teman-teman Muslim, teman-teman Hindu, teman-teman Buddha. Kalau boleh ingat di tahun itu pertama kali teman Muslim yang Om P kenal tuh siapa? Dulu ada 2 teman yang menurut beta yang beta kenal sekali itu ada 4 sebenarnya, 2 cowok 2 cewek. Cowoknya itu Om Jack. Oh, Firmansyah Abdullah. Om Jack. Yang kedua itu Acan. Oh, Acan. Oh, Acan Iksan Paupa. Ya. Tapi kan Abang Acan itu masuk belakangan. Tapi kalau orang pertama yang beta kenal itu Om Jack. Yang kalau sangat dekat cewek itu ini
Yeni Sufaini? Yeni Sufaini, ya Yeni itu orang yang kita beta kenal pertama di ini. Kalau dulu ada Pendeta Sali yang sekarang jadi pendeta, terus ada beberapa teman yang dari Katolik itu yang di Tarus, kita lupa namanya itu sekarang. Oh, aduh maaf kakak, saya ingat dulu kata bisa lupa. Ya beta juga ingat muka tapi lupa namanya. Itu Kak Pedro. Ya, Kak Pedro, betul. Itu kita kenal awal waktu di Kompak. Iya. Ada Kak Pedro, ada Kak Haris. Karena saya waktu itu juga diajakin untuk ikut akrab, kan sempat vakum. Siap. Tapi sama Kak Haris, itu sama Kak Pedro itu ayo gabung lagi, ayo aktif lagi. Siap. Nah kalau itu kan teman pertama. Siap. Itu rasanya atau apakah ada pandangan yang berubah tuh tentang teman-teman Muslim, mungkin yang teman-teman Muslim di Kota Kupang atau teman-teman Muslim secara di Indonesia begitu? Iya, kalau cara pandang beta agak berubah ya setelah beberapa kejadian yang terjadi di Ketong Indonesia. Nah, beta akhirnya berpikir jangan sampai ketika mereka berkawan dengan Ketong ini hanya berkawan asal-asal saja. Nah, tapi ketika beta berkawan dengan mereka ternyata mereka juga maksudnya mereka punya hati yang sama seperti beta. Bahwa sebenarnya Ketong ini semua ini sama. Nah, Ketong semua ini bersaudara, tidak ada yang berbeda. Nah, jadi kalau misalnya cara akhirnya itu merubah cara pandang beta, ternyata dong ini juga baik dengan beta, dong ini sama ke beta. Nah, kau mau bersahabat dengan siapa saja begitu. Kau bukan mencari musuh, tapi kau mau bersahabat dengan siapa saja. Jadi sebelumnya Ompe berpikir tentang kan beberapa kejadian yang seperti misalnya di Jawa yang orang bakar gereja, apa itu kan akhirnya beta pola pikirnya juga akhirnya ya jujur karena pasti ketika kita komunitas dibuat begitu kan pasti kita juga hatinya ya. Mau dibilang kalau jujur ya memang kita juga benci. Akhirnya beta juga akan berpikir kembali kita ini kan sama-sama di NTT, kita orang tua dari dulu hidup sama-sama dengan mereka punya orang tua. Misalnya saya dari Atambua ada beberapa yang kami menganggap keluarga dari keluarga Muslim itu akhirnya berpercaya dulu kan kita sudah ini orang luar punya, bukan kita di sini. Nah akhirnya beta juga harus berpikir kita harus berpikir kemana berpikir nasional lah, bahwa kita semua ini tidak ada beda. Nah itu sama juga sih Ompe, karena beta juga belajar di komunitas ini karena dulu kan juga backgroundnya dari Flores yang Katolik sekali. Memang jujur waktu datang kuliah pertama itu tuh sempat tanya di teman Katolik juga, teman se-Maumere se-kabupaten. Memang di Maumere juga ada teman-teman Kristen Protestan teman-teman ini Protestan, tapi tidak terlalu bergaul akrab. Bahkan memang sebenarnya dulu juga ada kakak senior di SMA, ada kawan-kawan letting juga yang Protestan, tapi itu dia karena memang kita tidak dibangun ruang untuk saling membicarakan ini secara dalam Jadi kalau saya sendiri memaknai komunitas ini tuh seperti itu Ompe. Jadi ada ruang untuk ketemu dan tanya gitu. Waktu itu saya tanya sama teman saya yang Katolik yang dari daerah yang sama tuh, kenapa sih ada Protestan, dia pembeda apa gitu. Nah, jawaban teman yang Katolik kan seperti umum begitu, tidak memuaskan. Beta punya hati ini mau tahu sih seperti itu. Jadi ketika ada di Kompak ini kemudian paham betul. Ternyata di Protestan seperti ini, banyak denominasinya juga. Tapi kemudian yang membangun pemikiran saya sampai hari ini adalah mau apapun agama dan sukumu misalnya, tentu ada orang baik dan ada orang jahat di situ. Maksudnya ada dua karakter ini dan Ketong harus membantu orang untuk keluar dari karakter jahatnya. Dan nah ini menarik ya seperti ini sih. Misalnya beta pengalamannya nih, pengalaman waktu beta mau berkeluarga. Nah, ketika mau menikah, perasaan ini sama seperti yang Ning alami, sama seperti beta. Nah, waktu beta mau menikah dengan istri saya, kan istri saya dari Katolik. Dan saya Protestan. Nah, itu tuh Ningsi bagaimana sulitnya waktu mau mengurus. Karena dari keluarga bilang harus berkah di sini, harus di sini, harus begini, harus begitu. Tapi namanya waktu itu beta beta dengan istri juga sempat maksudnya apa kota pembeda tuh di mana? Nah, seperti Ningsi bilang, kita kan Katolik dan Protestan ini bedanya di apa? Nah, kalau bilang kita beda di gereja, iya. Tapi secara iman kita sama. Kita sama ke Kristus. Iya, sama ke Kristus, pada Yesus. Nah, itu tuh akhirnya setelah beta menikah dan tahu Kompak, akhirnya beta bilang, oh ya dulu nih beta sempat merasa kenapa dulu beta menikah dan beta sempat marah.
kok kita mau menikah saja, makanya dari keluarga ini yang mau harus begini harus begitu. Tapi setelah beta mengenal kompak, ya memang ya kalau kompak itu membuat kotong menjadi harus punya kasih sayang. Ketika kotong berbeda, tapi ingat bahwa kotong ini sama-sama ciptaan Allah, kita ciptaan Tuhan yang satu. Sebenarnya menurut beta tuh ini perbedaan tuh dibuat oleh manusia. Manusia yang bikin kita semakin berbeda-beda begitu. Karena Tuhan cipta kotong ini kan Tuhan bilang ini, lu mau miskin, kau kaya, kau putih, hitam, di pemata semua sama. Hanya kotong manusia ini yang kadang-kadang buat itu perbedaan. Akhirnya kotong terpisah karena kotong pikiran yang beda itu. Tapi dengan kompak, akhirnya kotong tahu ternyata kotong ini beda. Semua agama mengajarkan tentang kasih. Semua agama mengajarkan bahwa kotong ini satu. Jadi kayak memang ini adalah kita. Iya. Kalau secara lihat mata ya beda, warna kulit beda. Ada laki ada perempuan, iya. Ada Kristen ada Katolik. Iya. Tapi secara kalau mau bilang secara nilai, ya itu dia kita sama di mata Tuhan. Betul. Apalagi kalau seandainya kita melakukan kebaikan terus gitu. Iya. Saling mengasihi ajaran kita itu kan saling mengasihi. Itu yang betul maksud. Ketong seharusnya harus kita pikirnya itu pikiran yang Tuhan, bukan pikiran manusia. Harus hidup dengan penuh kasih. Tapi kalau spill sedikit nih, tadi kan bilang nikahnya beda gereja ya. Siap. Apa ada yang kemudian harus ikut ke salah satu pihak? Oh, tidak. Beta sampai sekarang Nona masih tetap dengan ajarannya Katolik. Beta tidak pernah memaksa. Beta punya orang tua, bapak dan mama sudah meninggal, tapi sejak waktu mereka masih hidup, tidak pernah bilang panggil Nona untuk ini. Karena beta sudah omong, ini beta berumah tangga, biar beta dan beta punya istri yang atur. Soal keyakinan, kita tetap percaya Tuhan Yesus. Jadi tidak pernah ada masalah karena memang berbeda di dalam. Tidak. Kadang-kadang Nona ke gereja saya, kadang-kadang kita ke gerejanya Nona, gitu. Karena mendengar khotbahnya. Iya, khotbahnya sama. Kan semua mau pastor pendeta semua hamba Tuhan. Mengajarkan tentang isi Alkitab, bukan ajaran lain. Nah, kalau Ompe ini itu dia. Maksudnya Ompe juga punya pengalaman ya dari sampai memilih untuk memilih untuk menikah beda gereja dan membangun rumah tangga yang beda gereja. Tapi kemudian kalau cekcok dalam rumah tangga itu biasa. Tapi kalau cekcok karena memang beda gereja ini tidak pernah. Saya dengan Nona tidak pernah bilang ya seperti Ningsi bilang kalau cekcok dalam urusan rumah tangga iya pasti. Tapi ketika cekcok tentang soal beda gereja tidak pernah. Jadi beta silakan Nona mau kemana saja silakan. Maksudnya selama Nona tetap dalam Nona ajaran, bagi beta yang penting Nona tetap ajaran yang apa yang diajarkan oleh Kristus. Tidak perlu maksudnya tetap itu ajaran. Karena kita kan Kristen Katolik kan ajarannya satu seperti Ningsi bilang tadi. Jadi kita tidak pernah berselisih soal itu. Menarik ya teman-teman ya. Ini juga bisa menjadi kisah inspiratif satu sesi lagi nanti. Jadi teman-teman muda memang tidak mengajak untuk ramai-ramai ya, karena untuk pilih nikah beda gereja atau beda agama tidak, tetapi itu kembali lagi ke soal iman. Karena masuk di komunitas ini kemudian ya kita memang orang awam ya. Kita bukan tokoh rohaniwan begitu, tetapi karakter kita bahkan iman kita itu sedikit demi sedikit terpupuk begitu. Maksudnya kenapa? Karena kadang-kadang kalau teman tanya kenapa di gereja Katolik itu ada pasel-pasel yang bentukan kaca gitu, terus gambarannya ada itu orang-orang itu orang-orang siapa? Nah saya harus bisa jelaskan tentang itu kan, walaupun tidak sempurna. Nah di komunitas ini tuh seperti itu, walaupun banyak receh-recehnya juga, piknik, ganggu-ganggu gitu. Tapi kalau ada yang bertanya tentang itu ya harus bisa menjawab. Sama kayak teman dulu yang saya tanya, dan waktu itu kan lebih akrab ke Kasar ya waktu itu. Jadi saya tanya soal Protestan tuh seperti apa sih kayak gitu, dan itu terjelaskan. Nah kalau di kita itu kan kita mempercayai Bunda Maria. Bahkan sampai sekarang kita kemudian menganalogikan bahwa itu perempuan yang harus kita tidak lakukan kekerasan. Betul. Nah itu tuh analoginya Bunda Maria kayak gitu, bahwa dia diagungkan atau dia dimuliakan. Jadi kayak kita tidak boleh menyakiti hati perempuan, karena Bunda Maria ibu kita. Ibu, gitu. saudara, mama, kakak, adik itu perempuan yang kemudian juga ternyata anak-anak baik laki-laki atau perempuan tuh dari rahim seorang perempuan gitu.
Nah kalau ngomong-ngomong soal itu tuh Ompe, bagaimana nih pandangan Ompe nih misalnya? Ini kan juga hari 16 hari anti kekerasan ya terhadap di Desember ya terhadap perempuan. Di bulan Desember itu banyak sekali peringatannya. Peringatan Hari HAM, peringatan Hari AIDS, peringatan Hari Disabilitas, peringatan Hari Ibu, bahkan nanti ada perayaan Natal. Apa nih refleksi Ompe paling ngena yang kalau Hari AIDS beta dulu katong sangat takut dekat orang AIDS. Nah, tapi ketika dulu ada teman Om Iwan, kan Om Iwan pernah kerja di lembaga AIDS, dia cerita bahwa orang AIDS ini kalau terjangkit ketika begini-begini. Tapi kalau ini soalnya apa-apa. Akhirnya katong bergaul. Kita akhirnya bergaul. Dulu yang seperti COVID kita mau dekat orang katong takut, tapi sekarang sonde. Nah, kalau tentang disabilitas, dulu nih kan beta punya pengalaman. Jadi waktu itu ada seorang yang dia matanya buta. Jadi waktu itu dia mau menyeberang jalan, akhirnya beta berhenti dan beta ke seberang jalan dia. Nah ternyata dong itu punya ada yang harus kita pegang dong itu di bagian mana. Tidak boleh pegang sembarang. Karena itu kan tubuh mereka, Jadi waktu itu beta mau pegang tangan dia bilang, nanti adik pegang beta ini bahu, lengan. Akhirnya ini. Nah, waktu beta masuk waktu belajar tentang disabilitas, beta pelajari. Ternyata kalau orang-orang begini nih, kalau seperti orang yang tadi orang itu tuh, waktu menuntun mereka itu harus pegang mereka punya lengan. Mereka tidak mau pegang di tempat lain. Nah, akhirnya beta belajar. Ternyata mereka ini juga harus kemana ya? Ketong juga harus memprioritaskan mereka untuk kalau ketong mau menolong itu ketong harus ikut punya. Jangan belum ada yang ketong punya mau. Harus ketong menanyakan nih dong, apakah bersedia untuk ketong ini, apakah mereka mau ketong menolong mereka, begitu. Jadi lagi-lagi nih Ompe, karena bersaudara kita yang misalnya dengan orang dengan HIV AIDS atau bersaudara kita dengan disabilitas itu tidak hanya dalam satu suku atau agama saja. Dia itu bisa menimpa siapa saja. Dan latar belakangnya apa saja. Jadi kayak kita di teman-teman kompak ini juga harus belajar tuh seperti pengalamannya Ompe, dan kita beberapa kali belajar itu, dan saya bersyukur gitu ketika mau bantu orang tuh, Bapak, Mama, ini saya dari arah sini gitu mau tidak saya bantu, mau apa yang saya bantu gitu. Atau misalnya ternyata saya kenal orang dengan HIV AIDS yang dulunya dianggap tabu, itu ternyata dia tidak menular, misalnya makanannya, sendoknya, piringnya itu sama dengan kita, karena itu dicuci juga. COVID juga begitu, ya kan, cuci juga. Itu beda bilang ketong manusia ini karena berlebihan gitu. Nah, sebenarnya kalau ketong hidup dengan baik pasti Tuhan juga jaga ketong lah. Dan kayak harus ini tidak ya Om ya? Banyak bacanya atau banyak bergaulnya, banyak bercerita lah, jangan nilai dari luar begitu. Menurut beta satu poinnya itu Ningsi, menurut beta apa yang beta alami itu ketong juga selain sekarang kan teknologi lebih maju. Kita bisa membaca, bisa nonton YouTube. Kalau beta dulu akhirnya beta membaca. Nah, kebetulan waktu itu di CIS ada program disabilitas, akhirnya beta coba baca buku. Ternyata beta mengerti orang yang dengan kebutuhan khusus begini ini yang kau harus lakukan kepada dong itu juga khusus. Bukan seperti yang kau orang normal kau melakukan itu pada dong. Nah, menurut beta kau harus banyak membaca. Selain banyak membaca kotong juga harus mempraktekkan itu pada orang. Nah, supaya kotong tahu. Maksudnya praktek ini maksudnya ketika kotong mempraktekkan itu dan orang merasa nyaman, menurut beta itu kotong berhasil. Setuju. Maksudnya begitu. Nah, kalau juga dengan Hari Ibu Nah, kalau Hari Ibu menurut beta seperti tadi Ningsi bilang, kalau ibu itu beta dalam keluarga itu laki-laki seorang diri. Dan beta betul sangat dulu tuh beta mama sangat manja beta. Bagi beta, tapi di seorang ibu itu kemana ya? Dia itu lebih dekat ketika kau mengajak diskusi. Kalau bapak-bapak ini kan kau mau diskusi kan, lu nih begini lu salah. Kalau mama kan dia akan membawa kau dengan secara pelan-pelan. Itu dan menurut beta ajaran ibu itu sampai kau besar, sampai kau berkeluarga kau akan ingat. Jadi salah besar kalau kemudian banyak terjadi kekerasan kekerasan menurut beta itu salah besar terhadap ibu-ibu atau bahkan perempuan yang adalah calon ibu juga beta rasa nih karena ketika beta berkeluarga beta ini rasa betul karena mana beta pun
mama dulu nih kalau menasihati beta, dan ketika beta punya anak dan beta lakukan sekarang pada beta punya anak. Dan itu beta rasa sekali. Dan Om P ini nih ternyata menerapkan yang namanya kesetaraan dalam rumah ya. Iya. Iya pede sekali. Ya, contohnya yang paling Om P bangga lah, yang kemudian orang bilang ya harmonisnya antara laki-laki dan perempuan, perannya ya, tidak berdasarkan laki perempuan gitu. Oke, beta dibesarkan dari 7 bersaudara, 6-nya perempuan dan beta laki-laki sendiri dan bungsu. Beta dibesarkan dengan kakak nona yang apa-apa tuh semua dong buat kasih beta. Nah, ketika beta besar dan menikah, akhirnya beta belajar. Beta masih ingat sekali itu tuh dulu programnya Ibu Pendeta Mirjam itu weekend. Ya, weekend. Nah, akhirnya beta bilang, kalau kotong sendiri dalam kotong punya kantor seperti kotong rumah, kotong mempromosikan soal kesetaraan, tapi kalau kotong selalu melakukan dalam kotong rumah tangga percuma. Nah, beta di rumah itu kotong 4 orang, istri saya juga kerja, beta kerja, anak sekolah. Ya, kami di rumah itu berbagi tugas. Bangun pagi, istri saya masak, saya istri kepakian. Istri pun pakian kantor, anak pun pakian sekolah. Beta urus makan, beta antar mereka ke sekolah. Terus pulang antar sekolah, beta cuci piring, beta sapu rumah. Itu beta pun tugas. Nah, jadi maksudnya setelah beta anak besar, akhirnya beta kota masing-masing ada tugas. Cuci pakaian. Cuci pakaian. Jadi beta istilah kalau cuci pakaian itu istilahnya 1M. 1M itu 1 minggu. Cuci pakaian 1 minggu. Cuci pakaian 1 Jadi minggu. Om nih kalau misalnya kita ajakin di weekend buat kegiatan atau pokoknya seru-seruan di kantor atau komunitas tuh Om bilang masih proyek 1M gitu. Dia punya pengalaman. Iya. Jadi satu hari itu atau satu saat om kandung saya pergi ke rumah. Terus Nona ini kan sudah masak habis. Nah, Nona kalau dia sudah masak, dia mandi, nonton. Beta ada cuci, cepur, beta jumur. Tiba beta bom tanya, kenapa lu yang cuci pakaian? Kok Nona nonton sah? Jadi beta bilang, Om, kau tuh sebuah kesepakatan. Nah, dan beta karena beta bangun terlambat ya, Nona suka jadi habis tugas. Nah, beta harus menyelesaikan beta tugas. Nah, begitu iya. Beta begitu. Kita sebuah perjanjian di rumah begitu. Apa Om punya refleksi itu macam kayak, maksudnya Om nyaman menjalankan itu kok atau ada terpaksanya atau kadang jengkel begitu? Kalau menurut beta yang kalau beta alami ya. Yang pertama ya, ketong namanya itu sebuah rumah tangga ya, ketong pasti sayang ketong istri. Yang kedua, Nona ini kan dia juga kerja. Nah, maksudnya dia juga bangun pagi, dia masak. Nah, dia semua pokoknya proses semua dapur rumah ada ini ya. Beta kalau namanya bisa tanggung jawab ya beta harus kerja dengan tanggung jawab. Dan harus bantu ya. Bayangkan kalau satu orang yang dari cuci, masak, sapu, pel, semua baru dan yang kedua menurut beta, potong sebagai laki-laki harus juga mendengarkan suara perempuan. Ketika ya kalau kadang-kadang kan kita nih laki-laki, lu nih, kok beta kerja kalau lu nonton nih, beta kan suka kerja habis. Nah, menurut beta ya, potong harus menurunkan potong ego. Yang kedua ya, apa yang kau sepakati dalam kotong rumah tangga ya, apa kau harus lakukan itu. Menurut beta itu laki-laki baru. Itu laki-laki yang memang sayang istrinya, sayang perempuannya, sayang karena relasi yang dibangun antara ayah dan ibunya itu kan kasih contoh yang baik untuk anak-anaknya. Betul sekali nih. Akhirnya sekarang kan kalau misalnya Alice cuci piring, betul saya bapak sapu rumah itu. Nah, kan begitu. Kau tuh harus membangun itu ya. Karena memang zaman berubah ya. Iya. Ketika mau menuntut orang melakukan itu harus kasih contoh juga. Dan ruang diskusi itu harus dibangun juga. Dan ini contoh yang menarik untuk teman-teman muda. Kadang-kadang sudah biasa cuci baju di kos, tapi ketika ada pacar atau sudah punya istri, mau enak sih. Ya ngomong laki-laki ya. Bukan ceweknya, ngomong laki-lakinya yang sudah menghimbau. Ini senior yang sudah punya pengalaman banyak sekali. Ini mau cerita apa lagi nih? Jadi pengalaman keberagamannya checklist, pengalaman disabilitasnya checklist, pengalaman dengan teman-teman orang dengan HIV/AIDS juga. Ini kali ya ini
pesan ya sebelum ditutup. Oh iya. Mengkali ya sekarang kita kan sudah bulan Desember, kita selang apa ya, sebagai orang Kristen kita kan masuki hari Natal. Nah, menurut beta pesan Natal bagi ketong itu adalah mari ketong berbagi itu sukacita itu dengan penuh kasih terhadap semua orang, mau siapapun dia. Nah, kan Tuhan Yesus mengajarkan ketong untuk penjahat pun ketong harus mengasihi. Nah, karena itu mari ketong sebagai orang yang beriman, mari ketong tetap membawa damai Natal itu pada siapa saja. Mau orang pun melakukan apa terhadap ketong, ingat damai Natal itu berasal dari Yesus. Mari ketong menjalankan perintah Tuhan Yesus. Itu saja. Selamat Natal. Selamat Natal, terima kasih Om Peki Muni yang sudah sharing banyak bersama dengan kita. Selamat Natal untuk teman-teman semua. Selamat merayakan banyak peringatan. Karena makin banyaknya peringatan, tolong jangan diresapi sebagai itu cuma peringatan. Tapi itu adalah terus menyadarkan kita untuk sadar terhadap saudara yang disabilitas, saudara yang HIV/AIDS, saudara yang beda agama, beda suku dengan kita, dan juga terhadap perempuan. Hari ini semakin hari semakin banyak kampanye tentang tanpa kekerasan terhadap perempuan, tapi juga semakin banyak terjadi kekerasan terhadap perempuan. Lebih hebat itu kalau laki tidak membuat kekerasan, dia lebih hebat. Contohnya sonde apa nih? Sonde pukul, sonde marah-marah, sonde apa ya, egois. Harus dan sonde melakukan kekerasan seksual yang sekarang lagi banyak terjadi. Please, kami merasa sangat takut. Betul. Oke deh teman-teman muda, semoga ini menjadi sharing yang keren yang bisa dipetik oleh teman-teman muda. Selamat Natal. Selamat Natal, terima kasih. Terima kasih.